warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, sekalian saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan di sore ini kita bisa kembali hadir, dan ini adalah Sabtu sore pertama di bulan September 2023. Di bulan hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu bulan Safar. Dan lanjutkan kembali bahasan kita dari hadis Riyadhus Shalihin, hadisnya nomor 699. Pertama-tama hadisnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan an Abi Wa'ilin Syaqiq bin Salamah, dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah. Qala, beliau menuturkan, kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yudzakiruna fi kulli khamisin, memberi nasihat kepada kami, memberikan pelajaran wejangan pada kami setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun, lalu ada orang yang menyampaikan kepada beliau, memberikan masukan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, lawadittu, sungguh saya ingin, saya ingin, annaka, engkau, dzakartana, menasihati kami, kulla yaumin, setiap hari. Faqala, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud menjawab, ama innahu yamna'uni min dzalik, sesungguhnya atau sebenarnya tidak ada yang menghalangi saya dari hal tersebut. Maksudnya mengisi kajian, menasihati kalian setiap hari. Anni akrahu, saya takut atau saya tidak suka, an umillakum, membuat kalian bosan. Wa inni, dan sesungguhnya saya, atakhawwalukum bil mau'idhati, dan sungguh saya sengaja memilih waktu memberi mau'idhah, memberi nasihat kepada kalian, kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi nasihat. Yatakhawwaluna biha, beliau juga memberi nasihat kepada kami dengan mencari waktu yang tepat dan diselang-seling. Makhafatas sa'amati alaina, karena takut, karena khawatir kami merasakan bosan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang kita lihat apa pesan yang disampaikan dalam hadis ini. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memulai dengan menyebutkan riwayat dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah ini. Beliau menceritakan tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud yang punya majelis, punya pengajian seminggu sekali, setiap pekan, waktunya hari Kamis. Yang ikut siapa? Yang ikut para kaum muslimin di zaman tabi'in. Ada sebagian sahabat.
Tapi yang banyak adalah dari kalangan tabi'in. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini punya majelisnya setiap Kamis. Yudzakiruna di sini maksudnya adalah memberi nasihat, memberi pelajaran, mau'idhah. Kalau bahasa kita sekarang memberi taklim, memberi kajian, yang kajiannya dilaksanakan setiap pekan sekali. Sepekan sekali, hanya hari Kamis. Faqala lahu rajulun, lalu ada sahabat yang ada tabi'in, ada kalau bahasa kita jamaah pengajiannya yang memberikan saran, memberikan masukan, dan ketika memberikan masukan dengan bahasa yang sopan, tidak langsung menyebut nama, tapi menyebut dengan kunyahnya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, lawadittu annaka dzakartana kulla yaum. Jadi ini orang ini merasa pengajian yang disampaikan ini sangat berkesan dan rasanya kalau seminggu sekali kurang, maka diusulkan gimana kalau seandainya pengajiannya diselenggarakan setiap hari. Dan yang menyampaikan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang dikenal memiliki pengetahuan yang luas. Nah, tetapi ternyata sahabat Abdullah bin Mas'ud ini menjawab dengan mengatakan, ama innahu yamna'uni min dzalik. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi saya untuk menyampaikan itu. Artinya beliau punya ilmu, kalau seandainya perlu mengisi pengajiannya tiap hari pun beliau bisa. Karena ada yang tidak bisa ngisi pengajian tiap hari karena apa? Karena gak ada ilmunya. Kalau tiap hari ngisi kan bahannya habis. Ya, bahannya habis, lalu mau nyampaikan materi apa lagi kalau itu tiap hari. Tetapi sahabat Abdullah bin Mas'ud gak kehabisan bahan. Beliau mengatakan yang menghalangi saya melakukan hal tersebut adalah anni akrahu an umillakum. Saya khawatir kalian bosan, kalian jemu, kalian lalu tidak lagi antusias dengan ilmu gara-gara terlalu sering. Ya, gara-gara terlalu sering sampai akhirnya bosan. Nah, ini menunjukkan pada kita bahwa sahabat sekelas Abdullah bin Mas'ud tahu persis kondisi mad'unya. Yang seandainya materinya ditambah, itu belum tentu mereka punya semangat untuk belajar tiap hari. Belum tentu mereka antusias belajar tiap hari seperti yang disampaikan tadi. Ya, mungkin sekarang mengatakan semangat dan mengusulkan tiap hari. Tapi apakah kalau seandainya diadakan tiap hari betul-betul semangat dan antusias mau hadir, menyimak, mendengarkan, dan dengan penuh semangat seperti kalau sepekan sekali. Nah, lalu beliau menyampaikan bahwa saya melakukan ini ada contohnya. Ini luar biasa. Beliau juga mengatakan bahwa saya juga melakukan ini juga karena saya ada contohnya, yaitu dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ngisi pengajian, memberi nasihat kepada kami, tapi juga enggak tiap hari. Memilihkan waktu-waktu yang pas untuk menasihati kami. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmunya sangat mendalam, sangat luas. Kemudian yang kedua, kemampuan penyampaian yang sangat baik. Itu saja masih berusaha untuk supaya kajiannya tidak tiap hari. Apalagi ya beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud merasa bahwa beliau tidak sebaik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya tidak sedalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedalam, tidak seluas. Kemudian analisanya juga tidak setajam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau lebih tahu diri. Nabi Muhammad SAW tidak tiap hari, apalagi kalau saya melakukannya tiap hari. Nabi SAW pun
memilihkan waktu-waktu yang pas. Nah, lalu kemudian mungkin ada orang sebagian bertanya, lah Nabi SAW hari-hari yang lain apa nggak nasihati sahabat? Oh iya nasihati, tapi nggak semuanya di majelis, nggak semuanya dalam bentuk pengajian. Kadang-kadang nasihatnya dengan cara apa? Ngobrol. Maka kita temukan ngobrol-ngobrolnya Nabi SAW dengan sahabat yang cuma berdua, dan hadisnya jumlahnya banyak. Karena sahabatnya beda-beda. Ada dengan Mu'adz bin Jabal berdua, ada dengan Abu Hurairah berdua, ada dengan Anas bin Malik juga berdua, ada dengan sahabat-sahabat, dan jumlah sahabat yang diajak ngobrol berdua bukan lagi belasan, ya, bukan puluhan, ya, angkanya banyak sekali. Nah, artinya itu kan bukan yang dimaksud di sini, bukan dalam bentuk di majelis, bikin pengajian di forum lalu menyampaikan materinya agak panjang. Nggak seperti tadi, kadang dengan ngobrol. Kemudian ada yang bentuknya yang lain adalah dengan tanya jawab. Dan tanya jawab juga bisa dengan pada saat berpapasan, pada saat saling menyapa, kemudian lalu nanya, bisa nanya kabarnya, bisa juga nanya tentang hal yang lain. Nah, bisa juga Nabi SAW mendatangi beberapa orang yang berada dalam situasi tertentu. Ini juga bagian dari bentuk nasihatnya, tapi lagi-lagi bukan di majelis. Beliau mendatangi rumah sahabat, beliau menjenguk sahabat yang sakit, beliau takziah sahabat yang meninggal dunia. Bukankah kita tahu tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan takziah dari mana? Ya dari takziahnya Nabi SAW. Kan dari takziahnya Nabi SAW kan ya, ini kita dapat banyak pelajaran. Beliau pernah datang ke kuburan Baqi malam-malam. Bayangkan malam-malam, dan malam-malamnya betul-betul malam-malam yang di waktunya orang bahasakan sekarang tengah malam. Datang ke kuburan Baqi. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan selain ziarah kubur? Juga menunjukkan boleh ziarah kubur itu malam-malam, sebagaimana bolehnya pagi, siang, dan sore. Nggak ada ketentuan bahwa ziarah kubur itu hanya boleh di pagi hari atau siang hari. Nggak. Ada dalilnya, Nabi SAW juga pernah ziarah ke kuburan Baqi di malam hari. Berarti boleh. Dan hadis itu juga yang meriwayatkan siapa? Aisyah. Aisyah istri Nabi SAW yang waktu itu di malam hari beliau sebagaimana layaknya suami istri, Aisyah mencari suaminya di sampingnya kok nggak ada. Ya, terus kemudian diikuti keluar cari, ternyata beliau ke kuburan Baqi. Tentu hadisnya kalau mau dibahas akan lebih panjang. Tetapi kita dapati ada pelajaran-pelajaran yang didapatkan langsung. Dan kalau dilihat jumlah hadis Nabi SAW yang dalam bentuk ucapan dengan yang dalam bentuk perbuatan, lebih banyak hadis dalam bentuk perbuatan. Ya, lebih banyak hadis dalam bentuk perbuatan daripada ucapan. Jadi sahabat cukup melihat Nabi SAW ke kuburan kan jadi hadis. Entah ke kuburannya tadi seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah, atau sahabat yang lain meriwayatkan ketika Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu Nabi SAW menceritakan kenapa orang itu diazab. Pada hadis yang lain disebutkan, itu baru cuma satu saja, yaitu berkaitan dengan ziarah kubur. Belum yang berhubungan dengan menyolatkan jenazahnya, belum yang berhubungan dengan memakamkannya, belum yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan keseharian. Ketika ada sahabat yang berjualan lalu curang, ditegur oleh Nabi SAW, diingatkan menjadi pelajaran bagi yang lain. Itu bukan dalam bentuk ceramah di pengajian, bukan di masjid, tapi boleh langsung ke pasar mengingatkan. Nah, itu juga akhirnya jadi hadis. Kemudian ada yang punya masalah rumah tangga, Nabi SAW menyelesaikannya, itu juga bukan di pengajian. Beliau ceramah tentang persoalan rumah tangga, enggak, tapi ada yang punya masalah,
kemudian beliau selesaikan. Nah ini contoh jadi pelajaran bagi kita bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan para sahabat dengan berbagai macam bentuknya. Jadi ini untuk melengkapi pembahasan hadis ini, jangan dipahami kalau begitu berarti ngasih nasihatnya, ngasih ujangannya cuma sedikit. Oh enggak, banyak sekali. Tiap hari. Cuma bentuknya beda-beda. Tidak semuanya dalam bentuk pengajian. Nah, itu poinnya. Tidak semuanya dalam bentuk pengajian. Kadang-kadang cuma dengan ketemu, lalu menyapa, lalu lihat kondisinya, tanya kabarnya. Ada sahabat yang ditegur karena penampilannya, ada sahabat yang ditegur karena ada hal-hal yang itu semuanya posisinya bukan di majelis, bukan di pengajian. Dan kemudian dari hadis ini juga kita dapatkan pelajaran bahwa Nabi SAW melakukan itu makhafatas sa'amati alaina, karena beliau khawatir kami para sahabat bosan. Jadi itu menunjukkan bahwa Nabi SAW mempertimbangkan metode pengajaran, bukan hanya sekedar pelajarannya, bukan cuma materinya, tapi juga metodenya. Karena bisa jadi yang membuat materi itu tidak menarik metodenya, caranya, atau bisa jadi terlalu banyak sampai orang bosan, jenuh, itu lagi. Sampai akhirnya bosan. Apalagi kalau materinya sudah jelas tidak berkualitas. Kemudian materi yang sudah pernah disampaikan diulang lagi. Akhirnya orang merasa tidak mendapatkan pengetahuan tambahan dari yang disampaikan. Sampai-sampai jamaahnya sudah hafal. Kalau beliau cerita ini lanjutannya begini. Ya, karena sudah tahu itu dulu sudah pernah menyampaikan, sekarang disampaikan lagi. Nah, Nabi SAW enggak gitu. Beliau kalau bicara bahan sangat kaya bahannya. Wawasannya sangat luas, materinya, bahannya sangat banyak. Jadi enggak khawatir kehabisan bahan. Tapi justru khawatir yang menerima materinya enggak siap. Karena apa? Karena sudah bosan, capek. Nah, dari hadis ini juga kemudian kita bisa memahami banyak hal, tetapi yang tidak boleh dipahami adalah kalau begitu gini, berarti kalau yang ngajar harus menyesuaikan dengan audiennya. Kalau pas audiennya nggak semangat, ya nggak usah nyampaikan materi. Ngantuk gitu, setelah itu ya sudah kita cukupkan, kita akhiri ya karena ya nggak begitu. Apa karena lagi bosan, lagi capek, kemudian jamaahnya lagi ngantuk, terus kemudian akhirnya pengajiannya ditutup, diakhiri karena nampak terlihat ngantuk. Ya enggak, Nabi SAW juga punya cara untuk sahabat supaya bersemangat. Nah, selain waktunya, tapi juga caranya menyampaikan. Makanya kalau kita lihat khutbahnya Nabi SAW itu khutbah yang sangat menggugah. Ya, khutbah yang sangat menggugah. Dan model khutbahnya, kalau khutbah Jumat beliau pendek, tapi khutbah yang lain panjang. Bayangkan pernah khutbah itu atau beliau ceramah ngisi itu di pagi sampai siang. Tapi isinya sangat menarik. Materinya tidak pernah didengarkan sebelumnya oleh para sahabat. Sehingga menggugah. Nah, tetapi itu enggak tiap hari. Dan pendeknya bukan ukuran pendek kita. Ini yang harus diluruskan, nggak boleh kita menggunakan ukuran pendek kita, seperti halnya juga kita mengukur sholat yang pendek itu dengan ukuran pendeknya kita. Jadi misalnya Nabi SAW sholat 2 rakaat yang ringan, ya itu berarti ringannya ukuran saya. Ya kalau ringan ukuran saya pendek sekali. Tapi ukuran Nabi Muhammad SAW apakah pendeknya seperti itu? Sama seperti kalau kita menyebut surat pendek. Surat pendek itu untuk sebagian orang ya inna a'toina wal asri. Ya, padahal wailul likulli humazatil lumazah juga pendek. Sabbihisma rabbikal a'la juga pendek. Ya, masuk surat pendek. Tapi pendek untuk ukuran siapa?
Kalau menurut ukuran sebagian orang itu panjang, sabbihisma rabbikal a'la. Padahal masuk surat pendek. Ya. Jadi ukuran pendek dan panjang jangan diukur dengan ukuran kita. Betul bahwa kadang-kadang sebagian dai menyesuaikan dengan kondisi yang ada, tapi tidak boleh umatnya mendikte, menyetir dai-nya. Lalu mengatur, makanya nanti kita bisa lihat di kandungan hadisnya. Coba kita lihat di kandungan hadisnya. Yang pertama, disunnahkan memilih waktu yang tepat dalam memberi nasihat. Ini poinnya. Jadi masalahnya bukan seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau sebulan sekali, selapanan. Bukan itu masalahnya. Tapi waktunya tepat apa enggak? Jadi ukurannya bukan ukuran seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, atau selapanan. Bukan itu masalahnya. Karena itu bisa berbeda-beda tiap orang, tiap masyarakat, tiap jamaah bisa beda-beda. Ada yang merasa kalau seminggu sekali sedikit sekali, ketika mereka sedang antusias belajar. Nah, yang dilihat di sini adalah disunnahkan memilih waktu yang tepat dalam memberi nasihat karena dikhawatirkan akan menimbulkan kebosanan. Maka tidak mengapa kalau seandainya waktunya ditambah, disesuaikan dengan kondisinya. Misalnya begini, kita bikin acaranya, kajiannya, itu sekalian kajian yang porsinya, waktunya, durasinya memang sengaja dibuat banyak. Misalnya dibuatnya 2 hari, akhir pekan, sekaligus nginep, ya pesantren kilat. Ya kalau di situ memang pasti banyak itu. Masa pesantren kilat cuma sekali materi, setelah itu dengan alasan khawatir membosankan, ya saya cukup sekali aja, kita cukupkan ya. Nah itu beda, kalau itu memang pesantren kilat yang mau hadir sudah siap sejak awal, mau menyimak materi dari awal sampai akhir dan sudah menyiapkan diri. Yang nggak mau sejak awal nggak daftar, ya, sejak awal nggak ikut karena memang nggak siap menerima materi yang panjang dan banyak. Makanya kita dapati sampai sekarang, bukan cuma dulu, sampai sekarang ulama-ulama juga punya majelis yang ada yang cuma seminggu sekali, tapi ada majelis yang panjangnya luar biasa, banyaknya luar biasa. Di Saudi ada beberapa majelisnya, beberapa ulama itu kalau pas liburan itu malah diisi dengan kegiatan belajar intensif, dan kegiatan belajarnya intensif dalam artian yang sesungguhnya. Bayangkan belajar itu mulai ba'da subuh sampai sekitar jam 6:30. Istirahat sekitar 45 menit untuk mandi, makan, kemudian lanjut lagi sampai zuhur. Ya, ba'da zuhur istirahat sebentar untuk makan siang, lalu ya tentu dengan sholat juga, itu lanjut lagi sampai asar. Asar istirahat, ya istirahat untuk waktu sholat asar, kadang-kadang ada snacknya, itu lanjut lagi sampai maghrib. Pada maghrib sampai isya ini waktu jeda untuk kegiatan, ada yang mandi, ada yang makan malam. Pada isyanya lanjut sampai 11:30 malam. Dan itu dilakukan berhari-hari. Saya pernah ikut 3 hari itu badan remuk semuanya, capek sekali. Tapi akhirnya apa? Akhirnya jadi mulai terbiasa ketika kanan kirinya ya begitu semua. Kuat sekali duduk di majelis. Padahal duduknya di bawah. Kalau gini kan enak, ini ada senderan. Ya, ada senderan. Nah, sementara kalau duduk di bawah, mau senderan kemana? Nggak ada tiang. Ya, nggak ada tiang. Mau selonjor kena badannya orang di depannya. Karena kanan kirinya memang orang hadir di majelis dan mengisi soft yang terdepan. Dan nggak ada ceritanya pengajian tuh yang diisi belakang dulu. Cari senderan, cari tiang, itu yang diisi, depannya kosong. Itu nggak ada. Ya kalau pengajian ya, yang pertama diisi apa? Soft terdepan yang dekat dengan pemateri. Nah itu poinnya. Jadi yang dipertimbangkan adalah mempertimbangkan apakah waktunya tepat, apakah waktunya cocok, apakah siap. Ya, kalau siap nggak apa. Ini saya bulan September ini ada pengajian ibu yang minta pengajian dari pagi sampai sore untuk kedua kalinya. Jadi makanya siapkan waktu
Pokoknya maraton, istirahatnya cuma makan siang, sholat duhur, setelah itu lanjut lagi. Mulai pagi dan sampai dengan sore. Untuk menyelesaikan satu kitab. Menyelesaikan satu buku dari awal sampai akhir. Nah, ternyata waktu itu bukunya nggak selesai. Minta satu hari lagi dan mintanya ya gitu, dari pagi sampai sore. Jadi mereka sudah siap. Sudah siap sejak awal. Ya, matanya melek, terus kemudian bawa alat tulis, bawa ballpoint, bawa buku, dan siap menyimak, mencatat dari awal sampai akhir. Nah, yang seperti ini tidak bertentangan dengan hadis tadi, karena intinya bukan masalah seminggu sekali, seminggu dua kali, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali selapanan, tapi siap nggak ini? Kalau mereka siap dan siap menerima materi dalam jumlah yang banyak, dan itu kadang-kadang dilakukan sesekali, itu bisa. Tapi kalau tiap hari begitu nggak bisa. Nah, ini makanya PR-nya para pengelola pesantren itu di situ. Itu yang berat bagi pengelola pesantren, karena pengelola pesantren itu bukan cuma ngisi materi. Bisa jadi yang belajar kan bosan. Ya kan? Makanya mungkin saya pernah dengar cerita salah satu jamaah yang mengeluhkan dan menyampaikan, anak saya ini sepulang dari pesantren tuh pulang kok rasanya seperti bosan dari semua yang ada di pesantren. Jadi karena jenuh, karena bosan, jadi pokoknya kalau pas liburan ya semuanya juga libur. Ya, baca bukunya juga libur, belajarnya juga libur. Bahkan yang libur juga ke masjidnya juga libur. Ya, jadi sholatnya di rumah maksudnya. Nah, karena jenuh, itu makanya pengelola pesantren perlu kerja ekstra. Gimana caranya agar santri nggak bosan? Dan ini yang kadang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren, lalu bikin pesantren. Yang nggak mengenal pendidikan pesantren, lalu bikin rumah Quran, rumah tahfidz dan semacamnya, terus mereka akhirnya kebingungan. Makanya kita dapati beberapa pesantren ada yang setelah lihat santrinya dan mengelola atau dititipkan anaknya di rumah tahfidz, yang dikejar cuma target pokoknya hafalannya berapa. Cuma ngejar target banyaknya hafalan, terus ternyata dilihat semangat nggak ada, adab kurang, kepekaan terhadap lingkungan nggak ada sikap empati. Yang nilai-nilai itu harusnya diajarkan di pesantren. Nah, dan ya ini saya sempat bertemu dengan beberapa pengelola rumah tahfidz yang memang basicnya bukan pengelola pesantren dan bukan berbasic pendidikan pesantren. Artinya mereka nggak pernah mengenyam pendidikan minimal 6 tahun lah di pesantren, sehingga merasakan suasananya. Karena kalau sudah pernah mengenyam pendidikan seperti itu, akan lebih banyak wawasan untuk bagaimana cara menangani santri. Saya alhamdulillah merasakan belajar di lingkungan model pesantren 10 tahun. Dan hampir 300 pesantren yang saya kunjungi. Untuk lihat model-model pengelolaan. Karena hari Sabtu pekan lalu, kebetulan Sabtu pekan lalu saya perjalanan pulang dari Mekah, dari Jeddah ke Indonesia. Di Jakarta ketemu salah seorang pimpinan pondok pesantren tahfidz Quran. Tapi saya tanya ngobrol-ngobrol, saya baru tahu ini beliau belum pernah mengenyam pendidikan pesantren. Ya baru merasakan susahnya nangani rumah tahfidz Quran. Ya karena memang dikira gampang bahwa nangani rumah tahfidz itu pokoknya cari ustadz hafidz Quran, disimpan di situ, terus kemudian nanti santri suruh ngapal, selesai. Oh ini salah, ini nggak paham, ini nggak ngerti dunia pesantren, nggak ngerti bagaimana caranya mengelola rumah tahfidz. Akan mengabaikan sisi afektif, psikomotorik santri, akan mengabaikan banyak hal dalam kehidupan anak. Akhirnya ada anak yang tumbuh hanya sekedar pinter, bagus hafalannya, bagus suaranya, tapi buruk akhlaknya.
buruk adabnya. Karena apa? Karena memang nggak dibina dan nggak ngerti caranya. Kan lebih susah nangani santri 24 jam ketimbang yang datang sekali terus kemudian pergi. Dari sisi cara membinanya. Karena kalau ketemu tiap hari kan bisa bosan. Ya seperti anak Bapak Ibu sekalian kan bisa jadi bosan sama Bapak Ibu. Iya kan? Kan Bapak Ibu harus punya cara yang jitu gimana caranya agar anak menikmati, bukan hanya karena memang mentang-mentang saya ini bapaknya, saya bisa marahi dan saya bisa hukum kalau melanggar. Oh, bukan itu. Kalau cuma begitu, anak belajarnya karena takut. Pas begitu kita tidak ada, senangnya luar biasa. Jadi kita ini makhluk yang menakutkan dan mengerikan ya. Tidak menggembirakan. Bukankah Nabi SAW di tengah-tengah para sahabatnya dicintai, tapi juga kadang ditakuti. Kapan waktunya dicintai dan kapan waktunya ditakuti, gimana caranya? Nah, ilmu itu yang harus dicari. Dan kita perlu belajar dari selain Nabi SAW juga dari para sahabat dan ulama-ulama Islam. Ya, tentu itu bukan apa yang saya sampaikan barusan bukan berarti ingin mematahkan semangat yang ingin punya pesantren, rumah tahfidz dan semacamnya. Tapi perlu kulaan dan perlu belajar supaya memahami sebenarnya membuka pesantren seperti gimana sih caranya. Supaya kita tidak mengulang kegagalan yang sudah pernah dilakukan oleh yang lain. Kegagalan yang dilakukan oleh yang lain. Dan setelah menemukan ternyata caranya, menemukan kondisi itu ternyata susah. Oh, ternyata baru ketemu suasana yang tidak bisa dihindari, beratnya luar biasa. Ada yang pesantren begini, ada yang mendirikan rumah atau pesantren, dia melihat pesantren yang ada tuh kok kayaknya fasilitasnya sederhana dan kadang-kadang kurang. Saya tak bikin pesantren yang fasilitasnya bagus. Bahkan kalau perlu mewah, sehingga mereka bisa fokus belajar. Iya, tapi punya masalah baru. Anak nggak biasa hidup dengan kebersahajaan dan kesederhanaan. Bagaimana caranya melatih anak untuk hidup sederhana? Kita tidak melarang pesantren itu punya fasilitas baik. Tapi yang menjadi masalah, anak ketika sudah terbiasa di tempat yang baik, enak, mudah, nyaman, lalu ketemu suasana yang tidak nyaman. Siap nggak ya? Biasanya, kalau dari kondisi yang susah, menikmati yang mudah itu nggak perlu belajar dan nggak perlu perjuangan. Yang susah itu adalah yang sudah biasa enak, ketemu suasana yang nggak enak. Coba Bapak Ibu sekalian ini snacknya biasanya 2, tiba-tiba kurang jadi tinggal 1. Itu kan langsung ada perubahan suasana aja. Biasanya 2 ya. Terus kok jadi 1. Perubahan itu perubahan yang sebenarnya masih bisa kita tahan, tapi kalau bagi orang yang sudah terbiasa 2 akan berkomentar atau paling tidak menyimpan sesuatu di dalam hatinya, kok sekarang cuma 1. Terus biasanya yang kualitas menunya yang sangat bagus sekarang jadi agak bagus, kan berarti nurun. Tetap bagus tapi agak bagus. Menurun seperti itu jadi masalah. Biasanya lauknya bukan cuma bergizi tapi berasa. Ya, ini rasanya enak. Terus kemudian sekarang rasanya agak kurang. Ya, biasanya menu ayam itu kalau kemudian ketemu kuah, itu kuahnya betul-betul rasanya masuk ke dalam ayamnya. Kalau ini sekarang ayam berenang. Tahu ya Bu ya, ayam berenang. Jadi cuma air aja. Kuahnya dikit. Atau airnya banyak tapi bumbunya sedikit. Jadi namanya ayam berenang. Ya rasanya nggak terlalu menggigit kata orang. Tapi kalau orang sudah terbiasa, pokoknya makan yang penting ini masih layak dimakan dan kalau kurang-kurang sedikit rasanya nggak apa-apa lah. Kalau orang sudah terbiasa begitu kan enak. Tapi yang susah itu adalah kalau sudah terbiasa enak, ketemu yang nggak enak, kan susah itu. Saya pernah nemenin jamaah haji, pas wukuf di Arafah, lancar, nggak ada masalah. Karena masih pakai tenda dan ber-AC. Begitu pada maghrib pindah ke Muzdalifah, nggak bisa tidur semalaman. Pindah ke Muzdalifah karena semua tahu Bapak Ibu sekalian yang pernah haji, kalau di Muzdalifah itu kan nggak ada tendanya. Alasnya cuma terpal, kemudian di sebagian tempat ada disediakan karpet, ya sudah itu.
Silakan monggo tidur. Atapnya apa? Langit. Ada yang nggak bisa tidur? Bayangkan tidur di tempat seperti itu. Pas mau tidur tuh lampu nyala aja. Sampai ngobrol, Ustaz, bisa nggak lampunya dimatikan? Lampu jalan raya itu, Pak. Masa lampu jalan raya dimatikan? Minta lampunya dimatikan. Ya nggak mungkin. Dan nggak bisa tidur semalaman sampai subuh. Karena seumur-umur nggak pernah tidur beratapkan langit. Sudah biasa kasurnya empuk, spring bed yang waduh pokoknya itu pun ada bantalnya, dan bantalnya juga. Nah kalau di Musdalifah kan kita nggak mungkin bawa gotong-gotong bantal kan? Ada nggak yang bawa bantal? Terus yang sudah biasa pakai guling, mau pakai guling di mana? Siapa yang bisa ke Musdalifah bawa bantal, bawa guling? Itu bawa bantal, bawa guling aja udah repot, belum kita bawa yang lain. Ya nggak bisa. Ya di Musdalifah ya begitu. Tidurnya gimana? Ya tidak seperti kalau bapak kalian pernah pramuka kan sudah biasa itu ya. Pernah ikut HW kepanduan, ya pokoknya tidur begitu udah biasa. Alasnya gimana? Ya pokoknya pakai tikar, pakai karpet ya sudah. Kalau udah ngantuk kan jadi tidur. Tapi bagi sebagian orang nggak bisa. Nah itu ya. Jadi kembali ke bahasan tadi. Ini apa? Terkait dengan bagaimana kita memilih. Makanya pesantren jadi lebih berat tantangannya karena nggak cuma sekedar menyampaikan ilmu, tapi juga ada hal-hal yang lain harus diperhitungkan atau pertimbangkan. Kemudian yang kedua, penjelasan bahwa amal perbuatan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meski hanya sedikit. Maksudnya, rutinnya itu. Rutin, tiap pekan hanya cuma sekali, tapi rutin. Ini pengajian ke 532 ya. Ya. Itu rutin ya, tiap pekan. Meskipun cuma sedikit, nanti jam 5 lewat sekian sudah dicukupkan dan di akhir. Tapi menjaga untuk bisa rutin itu lebih dicintai oleh Allah SWT daripada langsung dapat materi banyak setelah itu selesai dan bubar. Yang ketiga, disunnahkan bagi pemberi nasihat untuk menyampaikan nasihatnya menarik. Artinya memikirkan bukan cuma sekedar gini, yang namanya menarik itu nggak selalu berhubungan dengan retorika. Kadang-kadang yang menarik itu isinya. Kita lihat banyak ulama yang cara penyampaiannya biasa-biasa sekali, sangat sederhana. Dan kalau mau lihat artikulasinya, cara penyampaiannya, nggak seperti orator dan nggak menarik sama sekali dari sisi cara penyampaiannya. Tapi yang menarik apa? Isinya. Setiap kali orang datang hadir di majelisnya selalu dapatkan pengetahuan baru. Dibandingkan dengan ada yang cara penyampaiannya menarik tapi nggak ada isinya. Nggak berkualitas. Kalau makanan nggak bergizi, materinya nggak bergizi. Nah, kalau orang sudah mengenal ilmu, orang cenderung pilih yang pertama tadi. Penyampaiannya nggak terlalu menarik, ya biasa-biasa. Tapi dapat pengetahuan banyak, dapat wawasan baru, dapat ulasan entah itu ayat, hadis, kisah yang selalu baru. Atau sebagian besar baru, sebagian lagi lama, tapi ada sesuatu yang baru yang didapatkan. Nah, ini yang dinamakan menarik. Jadi menarik itu tidak selalu maknanya adalah cara penyajiannya. Misalnya gini, kalau kita lihat cara penyajian Nabi SAW kan dibanding orang sekarang, mungkin ada orang mengatakan cara penyajiannya lebih menarik orang sekarang, pakai slide, ada PowerPoint. Tapi kita semua tahu ada orang nyampaikan pakai PowerPoint itu ya isinya nggak terlalu bergizi. Sampai-sampai ada istilahnya ini poinnya nggak ada powernya. Ya meskipun namanya ada PowerPoint, tapi poinnya nggak ada powernya. Ya nggak mutu gitu. Tapi penyajiannya menarik, laptopnya bagus. Ya yang bagus laptopnya. Sama halnya juga dengan kita mengenal ada sekarang smartphone. Ya. Smartphone itu kan phone yang cerdas ya. Yang cerdas teleponnya. Nah, yang nyampaikan nggak cerdas. Nah ya tetap nggak berkualitas.
Ya, jadi tentu akan lebih menarik kalau seandainya diperkaya dengan beberapa hal tadi, tapi jangan lupa di antara yang menarik itu adalah isinya. Jadi jangan dibayangkan menarik itu selalu caranya, tapi isinya. Kan bisa jadi selama ini misalnya kita sudah mendengar ada kisah-kisah tertentu, tapi setelah itu kita mendengar ada lagi kisah yang lain, ada kisah sahabat yang lain, ada kisah tabiin yang lain, ada kisah nabi, ada kisah rasul, ada kisah yang ternyata kita nggak pernah mencermati selama ini. Nah itu yang dinamakan menarik. Jadi menarik tidak selalu maknanya retorikanya, meskipun itu juga diperlukan. Nah, kemudian yang terakhir, tidak perlu bagi seorang pemberi nasihat untuk memberikan segala sesuatu yang diminta darinya. Artinya diminta oleh audiennya, diminta oleh jamaahnya. Jadi maksudnya jangan sampai kondisinya malah justru menyesuaikan dengan permintaan, ya, permintaan audiens atau jamaah, sampai akhirnya dia lupa bahwa sebetulnya ada hal-hal yang kurang pas. Kita lihat lanjutannya. Tapi dia harus memperkirakan sendiri hal-hal mana yang dibutuhkan. Karena dia bisa melihatnya melalui ketajaman ilmunya. Sedangkan orang-orang yang berinteraksi dengannya, itu hanya dorongannya karena perasaan. Karena pas lagi semangat, lalu mengusulkan gimana kalau ditambah. Ya pas semangat. Begitu ditambah, biasanya nggak semangat. Nah, kita harus mengukur. Dan kalau orang berpengalaman, termasuk juga dengan tadi ketajaman ilmunya, orang tahu ini paling cuma semangatnya ngomongnya aja sekarang. Kalau pas begitu diajak ayo itu nggak siap juga. Artinya kalau diajak untuk kita tambah materinya, tambah jumlahnya, ya belum tentu siap juga. Nanti alasannya ada kesibukan-kesibukan yang tidak bisa dihindari. Nah, ini yang berkaitan dengan hadis nomor 699. Hadis ke-700 ini singkat. Kita lihat dari yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan wa an Abil Yaqdhan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dari Abul Yaqdhan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau didoakan dengan radhiyallahu anhu karena beliau dan bapaknya sama-sama sahabat. Ammar sahabat, Yasir juga sahabat. Dan Yasir termasuk sahabat yang awal masuk Islam, masih masuk Islamnya masih di awal-awal, generasi awal, meskipun urutannya setelah Khadijah, setelah Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, tapi termasuk yang awal-awal. Dan beliau sampai mengalami masa-masa disiksa dan dibunuh oleh siapa? Orang-orang musyrikin di awal-awal Islam. Beliau sekeluarga, Yasir, kemudian istrinya Sumayyah, ini termasuk yang awal-awal mendapatkan penyiksaan dan sampai meregang nyawa, mati dibunuh oleh orang musyrikin. Kesalahannya apa? Karena Islam. Artinya karena masuk Islam itu dianggap kejahatan. Ya, bagi mereka dianggap kejahatan, maka Ammar ini putranya alhamdulillah masih, meskipun sempat mengalami penyiksaan, masih hidup. Tapi bapaknya, ibunya wafat. Dan ibunya adalah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Namanya Sumayyah. Dan dibunuh dengan cara yang sangat sadis oleh orang musyrikin. Qala Ammar bin Yasir mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salatir rajuli, sesungguhnya panjangnya salat seseorang, wa qisara khutbatihi, dan pendek khutbahnya, minnatun min fiqhihi, merupakan petunjuk atau tanda pemahaman agamanya. Fa'atilus sholah, maka panjangkanlah sholat, wa aksirul khutbah, dan pendekkanlah khutbah. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini yang dimaksud khutbah adalah khutbah Jumat. Yang dimaksud adalah khutbah Jumat, bukan khutbah yang lain. Karena khutbah yang lain nanti bisa jadi gak ada sholatnya. Ya,
Khutbah yang lain bisa gak ada sholatnya, hanya khutbah aja. Dan khutbah yang lain juga bisa ada yang ada sholatnya tapi khutbahnya tetap panjang. Kemudian dalam kandungan hadisnya kita lihat sebaiknya sholat Jumat itu lebih panjang daripada khutbahnya. Sholat Jumatnya lebih panjang dari khutbah Jumatnya. Itu yang afdol. Tetapi kemudian kita lihat memanjangkan sholat itu dilakukan selama tidak memberatkan para jamaah. Nah ini masalah di kita. Dipanjangkan jamaahnya juga nggak siap. Nah kalau udah mau dipraktekkan dengan cara seperti itu, akhirnya khutbahnya kayak apa? Kalau seandainya, kalau ya, kita bicara dengan kondisi sebagian masyarakat kita yang nggak siap khutbah panjang, sholat panjang. Ya, memang aslinya ya nggak siap semuanya itu. Mau apapun yang dipanjangkan tetap nggak siap. Mau di khutbahnya panjang, mau sholatnya panjang, itu tetap nggak bisa. Nah kalau yang seperti ini kita nggak bisa mempraktekkan hadis ini. Sebab nanti kalau misalnya mereka nggak siap dengan sholat yang panjang, sholatnya dipendekkan, lalu khutbahnya lebih pendek daripada sholatnya. Nah kayak apa itu khutbahnya? Sabbihis panjang, hal ataka hadisul ghasyiyah panjang. Lalu bayangkan seandainya khutbahnya lebih pendek daripada sabbihis marabbikal a'la ditambah hal ataka hadisul ghasyiyah. 6 menit. Berapa? 6 menit. Bisa pendek sekali. Ya aslinya memang nggak mau dengarkan khutbah. Nah, kalau itu sih masalahnya bukan khutbah panjang pendek ya, memang nggak minat dengan khutbah, nggak minat dengan sholat, ya memang nggak semangat sama sekali. Maka ukurannya bukan ukuran itu. Lalu kemudian kita pasangkan sebagai bentuk ngamalkan sunnah Nabi SAW, lalu kemudian mereka nggak siap sholat yang panjang, berarti pendek. Khutbahnya lebih pendek daripada sholatnya, berarti khutbahnya pendek sekali. Sebab sholatnya pendek. Belum ada jamnya. Tapi bisa diukur dengan bacaan Quran. Jadi orang dulu udah biasa karena saking seringnya baca Quran, bacaan Quran itu jadi ukuran untuk mengukur berbagai hal. Bukankah kita masih ingat pada saat kita membahas tentang hadis sahur? Nabi SAW mengakhiri makan sahurnya dan jarak antara makan sahurnya dengan adzan subuh berapa? Nah itu ayat kan itu ya? Bukan 50 menit kan? 50 apa itu? Kan bukan menit kan? Ayat ya. Nah itu menunjukkan karena saking seringnya ngaji, orang jadi ukuran-ukuran itu pakai Quran. Ukuran-ukurannya pakai Quran. Dan itu di beberapa tempat itu bukan cuma di zaman Nabi, zaman sahabat, sampai zaman kita ada tuh. Imam Ibnu Hajar mengatakan ukuran duduknya khatib Jumat antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu seperti orang membaca surat Al-Ikhlas. Jadi ukurannya pakai Quran. Jadi bukan baca surat Al-Ikhlas, tapi panjangnya itu seperti. Karena saking seringnya, jadi tahu ukuran-ukurannya. Ya, pekan lalu ketika saya diajak berkunjung oleh mahasiswa Universitas Islam Madinah, lalu saya tunjukkan itu asrama saya dulu yang sebelah ini, asrama 8. Jadi asrama 8 itu dulu asrama paling jauh dari masjid. Jaraknya itu setengah juz. Jaraknya itu setengah juz Al-Quran. Setengah juz Al-Quran itu saya keluar kamar, kemudian saya baca Quran sambil jalan, berhentinya pas pintu masjid atau mendekati pintu masjid. Itu jaraknya setengah juz. Ya. Jadi jaraknya gitu. Saya kalau antar anak saya dulu yang sekarang baru lulus SMA, saya kalau antar anak saya dari rumah sampai ke sekolahnya surat Al-Anfal panjangnya. Jaraknya surat Al-Anfal. Panjangnya itu surat Al-Anfalnya, kalau surat Al-Anfal dibaca sampai sekolah dia kira-kira selesai. Ya kadang kurang dikit, kadang lebih dikit. Jadi, artinya kalau baca surat Al-Anfal sambil nyetir, nah itu kira-kira jaraknya segitu. Ya. Nah itu ukuran-ukuran yang berkaitan panjang pendek. Kemudian berikutnya, jadi memanjangkan sholat itu dilakukan selama tidak memberatkan jamaah sholat dan membuat orang yang lemah
dan orang yang mempunyai keperluan enggan melakukannya. Jadi artinya tidak memberatkan. Lalu yang terakhir, memberikan hak kepada segala sesuatu dan meletakkannya sesuai dengan tempatnya dan mendatangi dari pintu yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi maksudnya ini namanya adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, tapi lihat dengan cara, dengan tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Nah itu semua tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memahami agama. Artinya ukurannya jangan perasaan, ukurannya adalah panduan-panduan syariat. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, sore ini maaf. Hadis ke-699 dan hadis ke-700 dari Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyil Muhammad wa ala alihi wasallam.